pada pagi hari ini, siapa yang hafal dengan lagu syukur? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Ya. Sama Miss Tia. Silakan Miss Tia. Maju ke depan Miss Tia. Oke. Sama-sama. 2, 3. Dari langitku teguh hati masuk penuh akan bangun diramu tarimu saka Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, terima kasih Miss Tia. Ya. Sudah siap menerima pelajaran? Ada yang ingat materi kita pada minggu lalu tentang dakwah? Masih ingat dakwah? Siapa yang masih ingat? Tolong angkat tangan. Ya, yang masih ingat tentang dakwah Syria? Ya, Andri. Ya. Dakwah Syria adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Iya. Kemudian siapa yang masih ingat tentang dakwah jar? Dakwah jar, Soleh. Dakwah adalah dakwah yang Dakwah jar adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terang. Ada yang masih ingat kenapa alasan Rasulullah melakukan hijrah ke Taif? Ya, ya. satu Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Ya, bagus. Kedua di Taif ada Bani Takif. Salah satu Arab yang paling kuat. Ya, yang ketiga. Tiga jarak Taif tidak jauh dari Mekah. Oke, bagus. Terima kasih. Beri aplaus dulu buat ya. Ya, pada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Nah, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, peserta didik mampu menjelaskan kondisi Madinah sebelum Islam. Yang pertama yang kita ukur adalah bagaimana kepercayaannya, kepercayaan orang-orang Madinah sebelum Islam. Yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Madinah Islam. Yang ketiga Kondisi ekonomi masyarakat Madinah Islam. yang keempat Kondisi politik masyarakat Madinah. ya baik. Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu gambar apa ya? Berarti ini apa nih? Patung?
Yang pertama, ibu pagi ini bagian kelompok 1 ya, kelompok 1 antri ya. Yang pertama yang dianalisis tugasnya adalah kepercayaan masyarakat Madinah pra-Islam. Ada beberapa kepercayaannya, itu silakan dibuat analisisnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan setiap poin-poin yang tadi tadi ya. Kemudian nanti silakan kalian tulis dan presentasikan. Yang kedua adalah kondisi sosial Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah. Yang keempat adalah kondisi politik Madinah sebelum Islam. Silakan masing-masing kelompok membuat menganalisa poin-poin yang sudah dibagikan tadi. Silakan ditulis. Kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah selesai, tepuk tangan ya.
Yahudi dan Nasrani, lain agama paganisme. Agama paganisme adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan Allah seperti matahari, bintang-bintang, dan bulan. Namun mayoritas penduduknya menerapkan agama Yahudi. Sebagian kecil penduduk Madinah ada yang tidak menerapkan agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah, yaitu agama paganisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Andri. Silakan dulu. Kelompok 2 ada pertanyaan tentang agama. Ya, di situ aja itu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian yang sama. Pertanyaan kelas kelompok 2. Ya, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Kelompok ada? Ya, kelompok 2 silakan. Siapa yang Berdiri, berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menganut agama paganisme? Ya, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menganut agama paganisme adalah Amr bin Luhayyah bin Qama'ah. Ya. Bagaimana hubungan antara agama Madinah dan baru Hijriah berkaitan erat dengan peristiwa Hijriah atau perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yatsrib Madinah? Ya, lanjut kelompok. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisisnya tadi tentang kondisi sosial Madinah sebelum Islam. Silahkan kelompok 2 berdiri ke depan. Sini maju ke depan. Kelompok 2 latihan sampai di ya. Oh ini. Sini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab yang sudah seperti memerangi ketahanan fisik, bahkan dapat daya ingat anak kaya terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang kelompok sosial? Ya, angkat tangannya yang ingin bertanya kepada kelompok bagian kondisi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada terdapat satu kabilah di Madinah. Ada 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut. Sebagai pemimpin yang adil dan toleran, 12 Rasulullah SAW menghormati keyakinan dan pendirian ketiganya. Ya, bagus. Ada 3 suku kabilah ya. Kemudian lanjut kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya tadi. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata
pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab. Jadi mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya. Mereka membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhan mereka, menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi kondisi ekonomi. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 3? 4? Ada tangannya yang ingin bertanya? Ya, silakan. Suku apa yang paling berkuasa di Madinah? Kelompok 4 mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Yang bertanya kelompok 3 kepada kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3. Apa pertanyaannya? Suku apa yang paling berkuasa di Madinah? Suku apa? Oke, yang sih ya, yang paling berkuasa di Madinah. Lanjut kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Arab, warna Islam dapat terbagi menjadi dua bagian berdasarkan atas data sebagai. Satu, penduduk di kota Al-Jazirah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan China di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Dua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke lain. Cara mereka hidup adalah memadan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencarian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang kondisi politik. Ada? Silakan ditanyakan. Oke, Yogi, silakan. Suku apa yang paling berkuasa di Madinah? Ya, sih, ya. Pertanyaannya hampir sama ya. Jadi kita silakan nanti cari pertanyaan yang lain. Kalau ada pertanyaan yang sama, itu tidak boleh lagi dipertanyakan, ya kan? Cari pertanyaan yang lain. Masih semangat? Masih. Semangat
kita. Hubungan silaturahmi lagi tidak baik, ya kan? Ya, dulunya harmonis, sekarang tidak harmonis. Akibat apa tadi? Karena tidak saudara. Yang kelima, yang keenam, ya karena Madinah mempunyai daerah yang subur, ada pasar di situ menjadi sumber mata pencaharian mereka adalah berdagang. Yang kedelapan, yang kesembilan, ya jadi perusahaan pertanian di Madinah itu ya, mata pencaharian mereka, pekerjaan mereka adalah bertani atau bertani. Ada bertani anggur, ada bertani kurma, karena ada suatu daerah itu mempunyai daerah yang sangat subur. Yang ke-10, ya berarti kita semua sudah memahami bagaimana kondisi Madinah sebelum Islam. Baik, jadi karena kalian sudah memahami, Ibu akan berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, minggu depan ketika pertemuan kita berikutnya silahkan dikumpulkan kembali. Ya, tugasnya adalah lembar kerjanya. Carilah ayat-ayat Al-Quran tentang sikap dan tingkah laku orang-orang Yahudi. Ya, tuliskan di kertas. Setiap kelompok itu menuliskan 5 kebiasaan orang Yahudi. Kalian boleh mencarinya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 160 dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 41. Itu minimal 5 kebiasaan orang Yahudi. Ya. Baik, pertemuan kita sampai hari ini sudah selesai ya. Materi kita tentang kondisi Arab Madinah. Minggu depan kita lanjutkan kembali dengan tema yang berbeda, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dikemas kembali alat tulisnya. Ya. Masih kembali alat tulisnya dirapikan kembali. Marilah kita berdoa bersama-sama setelah melakukan pelajaran. Kita ucapkan bersama Alhamdulillah. Ya, kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.